Tahukah kamu, pilihan makanan kamu dapat mengaktifkan dan menonaktifkan gen-gen yang menentukan panjangnya umur kamu. Hai Sobat Pintar, di segmen Bedah Jurnal kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana makanan itu bukan hanya sekedar untuk memenuhi rasa kenyang, tetapi lebih dari itu, makanan dapat mempengaruhi gen di dalam tubuh kita secara langsung. Pernah nggak sih kalian mendengar kata nutrigenomik? Nutrigenomik ini adalah cabang ilmu gizi yang mempelajari bagaimana zat gizi dapat berpengaruh kepada gen. Nah, gen itu apa sih? Gen ini adalah unit dasar pewarisan sifat pada setiap makhluk hidup. Gen mengandung informasi genetik yang dapat menentukan berbagai karakteristik fisik, seperti warna mata, tinggi badan, bahkan risiko penyakit. Gen ini terletak di kromosom dan terdiri dari DNA. Jadi sobat pintar, makanan yang kamu konsumsi dapat mengaktifkan dan menonaktifkan gen tertentu, termasuk gen yang berkaitan dengan penuaan, inflamasi, dan regenerasi sel. Sebuah penelitian dari Frontiers in Nutrition di tahun 2025 menunjukkan bahwa makanan dengan tinggi polifenol seperti blueberry atau teh hijau ternyata bisa mengaktifkan gen SIRT1 atau sirtuin-1 yang dapat membantu dalam perbaikan DNA dan memperlambat penuaan sel. Jadi sobat pintar, segelas teh hijau setiap hari bukan cuma dapat menenangkan, tetapi bisa jadi investasi panjang umur kamu. Studi lain yang dipublikasikan di jurnal Nature Aging di tahun 2023 meneliti tentang efek pembatasan kalori ringan, dan hasilnya, hal ini dapat mengaktifasi gen FOXO3 dan AMPK. Kedua gen ini berfungsi sebagai proses regenerasi dan metabolisme sel. Hal ini menjelaskan mengapa penduduk Okinawa, Jepang yang mengonsumsi makanan yang bergizi tinggi tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit, banyak yang hidup sampai usia 90 hingga 100 tahun. Sebaliknya, makanan dengan tinggi lemak jenuh dan makanan olahan seperti mie instan, sosis, dan keripik dapat memicu ekspresi gen proinflamasi. Nah, hal ini dapat mengkode protein sitokin dan berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh dan peradangan seperti infeksi akut atau kronis, dan juga berperan dalam metabolisme tulang. Akibatnya, resiko penyakit kronis dapat meningkat dan proses penuaan sel semakin cepat. Nah, gimana dong caranya supaya kita bisa mengaktifkan gen sehat di dalam tubuh kita? Nah, ada beberapa tips yang dapat kamu lakukan. Yang pertama, makan lebih banyak sayur dan buah yang berwarna. Yang kedua, kurangi konsumsi olahan dan gorengan. Jadi, untuk sobat pintar yang masih sering konsumsi gorengan tiap hari, silahkan dikurangi ya. Yang ketiga, coba puasa intermittent 1-2 kali seminggu. Hal ini dapat mengaktifkan fungsi otopagi di dalam tubuh kita, sehingga pembersihan sel dapat dilakukan dengan baik. Nah, yang terakhir, perbanyak makan makanan dengan tinggi polifenol, seperti teh hijau, dark coklat, buah beris, dan beberapa buah-buah antioksidan lainnya. Jadi sobat pintar, gen kamu punya potensi umur panjang, asal diberi makan makanan yang tepat. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe di Nutri Pintar untuk video lainnya. Sampai jumpa untuk konten Bedah Jurnal berikutnya.